jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku,
tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidup.
itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus kaulah Tuhan.
Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami presbiter bertugas GPIB Kasih Karunia Badung Bali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Ibadah saat ini akan dirangkaikan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan tema Bersama dalam Panggilan, Berkarya dalam Kasih, Efesus 4 ayat 15-16. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Ruth A. Matulesi. Puji syukur kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena kasih dan pemeliharaannya, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat telah memasuki usia ke-77 tahun. 77 tahun merupakan perjalanan panjang yang dijalani oleh GPIB sebagai gereja mandiri yang hadir di berbagai pelosok tanah air, mulai dari desa sampai kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, dari jemaat dengan jumlah anggota yang kecil hingga jemaat dengan jumlah anggota yang besar. GPIB juga hadir di tengah tantangan dunia yang kian meresahkan. GPIB hadir untuk menjadi gereja yang melayani, bersaksi, dan memancarkan kasih Allah bagi semua orang baik di desa, di kota, baik secara nyata maupun melalui ruang digital. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang telah memelihara GPIB sepanjang 77 tahun. Engkaulah Allah yang setia, sumber segala kasih dan terang kehidupan. Marilah umat Tuhan, kita berjalan bersama dalam panggilan, berkarya dalam kasih. Dirgahayu gereja kami tercinta, GPIB. Kita hening sejenak. Marilah saudaraku, kita berdiri. Tuhan telah mengundang kita semua memasuki pelatarannya dengan sorak-sorai. Dengan nyanyian syukur menyambut kehadirannya melalui firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Segala isinya
Jemaat Tuhan, marilah kita ada dalam satu pengakuan mengawali ibadah kita saat ini dengan berkata, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas 1 ayat 20-21 menjadi nats pembimbing kita. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Nyanyi sukacita, puji Tuhanmu, bumi pun, sorga pun, sorak bergema. Puji Tuhan dengan karyamu. Puji Tuhan dengan karsamu. Nyanyi sukacita, puji Tuhanmu, bumi pun, sorga pun, sorak bergema. Puji Tuhan dengan karyamu. Puji Tuhan dengan karsamu. Nyanyi sukacita, puji Tuhanmu, bumi pun, sorga pun, sorak bergema. Puji Tuhan dengan karyamu. Puji Tuhan dengan karsamu. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Ya Allah, sumber kasih dan kehidupan, di tengah sukacita kami merayakan hari ulang tahun ke-77 gereja kami, GPIB. Kami datang dengan hati yang terbuka dan kepala yang tertunduk, mengaku akan kegagalan kami menjadi gereja yang Engkau kehendaki. Kami terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak peka dalam mendengar jeritan umat yang berada dalam berbagai pergumulan. Kami menuntut pelayanan yang menyenangkan diri sendiri dan lalai dalam menghadirkan kasih dan keadilan bagi mereka yang menderita. Terkadang kami terjebak dalam rutinitas administrasi dan keputusan, sehingga kami lupa mencari kehendak-Mu dalam doa dan kepekaan rohani. Ampunilah
kami. Ya Ya Allah yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami sering menikmati berkat-Mu, tapi kurang bersyukur dalam tindakan. Kami hanya bisa mengkritik, namun tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Kami Engkau utus untuk mengasihi, namun kami lebih memilih mengasihi mereka yang sama dengan kami. Ampunilah kami. Ya Allah, di tengah pergumulan menghadapi krisis ekonomi, perpecahan dan hilangnya kepedulian, mampukan kami untuk tetap menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Pulihkan iman kami, jadikanlah kami satu keluarga Allah yang bersinar dalam kasih dan iman, serta menjadi saksi-Mu lintas generasi. Ya Bapa, dengarkanlah pengakuan kami dan ampunilah kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jadi putih bersih, yakinlah engkau pada anugerahnya, sudahkah kau dibasuh bersih, sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah
putih bersih. Berteduhkah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Hai tanggalkan coba dosa tercemar, hingga kau jadi putih bersih. Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih. Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus atas segala dosa kita, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 15 sampai 17 yang menyatakan, "Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Anak domba juru selamat, Putra Allah Maha Kuasa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Hanya Kau yang Maha Suci, hanya Kau yang Maha Tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Gerakan Pemuda. Disilakan.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Di pagi yang teduh ini, kami hanya mau Engkau berbicara bagi kami. Jadilah pada kami seperti yang Engkau ingini Bapa saat ini. Oleh karena itu, tenangkanlah semua suara-suara dalam hati dan pikiran kami, dan hanya suara-Mu sajalah yang berbicara bagi kami. Allah Roh Kudus, ambil alih semuanya dan berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yudas 1 ayat 3 sampai 7 yang menyatakan, hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkannya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti itu, Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah di dalam hatimu. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara.
Tadi pagi sudah update media sosial? Sudah? Belum. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berkumpul dalam rasa syukur yang dalam, bukan hanya untuk mensyukuri setiap kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita dalam ibadah ini, tetapi juga kita ada di sini untuk memperingati sebuah perjalanan panjang dan penuh berkat di mana GPIB sebagai rumah rohani kita tanggal 31 kemarin genap berusia 77 tahun. 77 tahun adalah usia yang penuh makna. Perjalanan dari generasi ke generasi di mana khotbah disampaikan dari mimbar ke mimbar hingga di masa di mana firman Tuhan dapat disiarkan sampai ke ujung dunia hanya melalui satu kali klik. Platform digital seperti media sosial, aplikasi percakapan, situs website dan streaming telah membawa kita ke suatu era baru yang sekarang mau tidak mau kita harus jalani. Namun dapat saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa hal ini sama seperti dua sisi mata uang, di mana dunia digital tidak saja membawa berkat, membawa keuntungan bagi kita, tetapi juga ternyata ada tantangan-tantangan iman yang nyata dan kompleks terjadi. Di mana di dunia nyata, di dunia maya yang nyata dengan kompleks ini, tanpa batas kita diperhadapkan pada berbagai macam ajaran, paham, gaya hidup, dan seringkali semua ini dikatakan bahwa bertentangan dengan iman Kristen yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menghayati dan menggumuli 77 tahun penyertaan Tuhan kepada GPIB. Bacaan kita saat ini surat Yudas, ya, yang ditulis 2000 tahun yang lalu ternyata masih sangat relevan di abad yang ke-21 ini. Memang surat Yudas ini adalah surat yang singkat, hanya satu pasal, tetapi dia berisi peringatan-peringatan yang keras kepada cara hidup jemaat Tuhan. Ya, Yudas ini adalah salah seorang saudara Yakobus, hamba Yesus Kristus. Sebenarnya Yudas ini pertama mau menulis surat tentang apa itu keselamatan. Tetapi ternyata bahwa kehidupan umat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena ada penyusup-penyusup yang masuk yang membuat sehingga Yudas sebagai gembala harus mengingatkan jemaat untuk bisa mempertahankan iman mereka yang sudah sementara ini dibangun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yudas tahu bahwa penyusup-penyusup ini ingin mengubah kasih karunia Allah menjadi alasan supaya mereka bisa hidup dalam hawa nafsu dan kemudian menolak otoritas Kristus. Ada banyak guru-guru palsu Bapak Ibu Saudara yang membawa misalnya ajaran gnostik dan kemudian ada pengajaran-pengajaran yang dikatakan merendahkan moral umat saat itu. Jadi karena itu Yudas kemudian menyatakan bahwa Yudas perlu menuliskan surat ini kepada jemaat 2000 tahun yang lalu dan kita semua agar kita bisa berjuang untuk bisa mempertahankan iman. Kalau berjuang dalam konteks bahasa Yunani itu adalah epagonisomai. Artinya bahwa
Umat Tuhan ini harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Sama seperti seorang atlet ketika dia mau mendapat juara atau penghargaan, dia harus bisa mendisiplinkan dirinya, dia harus bisa berlatih dengan baik sehingga ketika perlombaan itu dan dia bisa keluar sebagai juara. Hal yang sama juga Yudas katakan kepada jemaat bahwa iman itu bukan warisan yang pasif Bapak Ibu. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, harus dipertahankan, dan harus dilindungi. Jadi iman bukan berarti bahwa ya sudah, saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Ya, saya tidak perlu ada dalam persekutuan, saya tidak perlu membaca Alkitab. Tetapi hari ini Yudas mau katakan bahwa iman itu adalah iman yang aktif. Kita harus bisa membayangkan dan kita harus bisa membawa Yesus dalam seluruh konteks hidup kita. Jadi iman yang sekali untuk selamanya yang sudah disampaikan oleh orang-orang kudus adalah kebenaran yang objektif tentang Yesus Kristus yang kasih-Nya tidak pernah berubah, yang dari dulu sampai selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak muda, bahwa iman itu kita harus berjuang. Kita lihat iman yang hidup itu sebagai panggilan yang harus kita lakoni sebagai pengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayatnya yang keempat, Yudas mengingatkan kita bahwa hati-hati terhadap penyusup. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang kalau kita berbicara tentang penyusup, bukan saja orang yang door to door membawa ajaran-ajaran, ya, menyampaikan ajaran-ajaran yang menyimpang. Tetapi ternyata bahwa platform media sosial, konten-konten yang menawarkan ajaran-ajaran yang merelatifkan dosa dan spiritualitas tanpa salib. Ada banyak ajaran atau konten-konten yang harus benar-benar kita pilah. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ya, inilah penyusup-penyusup zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka katakan bahwa Tuhan itu penuh kasih. Jadi siapa saja boleh melakukan apapun. Ya, dia bisa melakukan dosa, dia bisa melakukan penyimpangan karena Tuhan itu kasih. Ya, inilah yang merelatifkan dosa. Jadi manusia silakan saja bergumul dalam keduniawianmu karena Tuhan itu kasih. Tuhan tidak akan pernah menghukum orang. Ya, itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dikatakan bahwa kita harus bisa jeli dengan berbagai konten sekarang. Ada juga yang katakan bahwa saya tidak perlu ada dalam persekutuan seperti ini. Saya bisa beribadah secara online. Tetapi hari ini Tuhan bilang jangan jauhkan diri dari persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu kita bisa saling membangun, saling mengingatkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, anak muda, hati-hati dengan berbagai platform yang sementara ini menawarkan berbagai macam hal yang bisa kita dikatakan iman kita akan tetap diam. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan Yudas dia memberikan 3 contoh penting bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan apa yang namanya dosa. Tuhan tidak pernah kompromi dengan apa yang namanya penyimpangan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang kemudian menyesatkan hidup kita. Dia memberi contoh yang pertama bahwa bangsa Israel yang telah dibebaskan dari Mesir, tetapi ternyata karena ketidakpercayaan mereka itu, mereka binasa di padang gurun.
Ya, kita tahu bersama bagaimana kehidupan bangsa Israel. Mereka maunya terima berkat saja. Ketika ada tantangan dan persoalan, kemudian mereka mulai mempertanyakan Tuhan di mana. Ya, bahkan ketika mereka sudah ada dalam situasi yang enak, mereka juga lupa Tuhan, dan Tuhan tidak kompromi dengan itu. Makanya Yudas kemudian mengingatkan umat bahwa ingat dulu orang tua kita, nenek moyang kita yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Walaupun mereka sudah Tuhan bebaskan dari tanah perbudakan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kemudian Yudas menyorot tentang malaikat Tuhan, ya. Tadi dalam ayat 6 dikatakan juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya, ya. Dikatakan ini tidak main-main, ditahannya dengan belenggu abadi di dalam kegelapan sampai penghakiman yang besar. Ya, dikatakan oleh Yudas bahwa malaikat-malaikat yang meninggalkan tugas mereka, ya, tugas panggilan mereka, mereka dibelenggu dan diam di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah peringatan keras yang disampaikan oleh Yudas bagi kita semua pada zaman ini juga. Dan yang ketiga, Yudas kemudian menyorot bagaimana kehidupan umat di Sodom dan Gomora yang mereka hidup dalam hawa nafsu dan ketidakajaran. Ya, mereka hidup sesuka hati. Ya, bahkan mereka kemudian meninggalkan, melecehkan hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan. Tuhan tidak kompromi. Sehingga Sodom dan Gomora itu dibinasakan. 3 contoh penting yang terjadi dalam perjalanan iman umat Israel ditampilkan bagi kita semua saat ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita bijak-bijak untuk melihat media sosial, bisa memilah manakah yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Ya, sekarang ada banyak ajaran-ajaran yang lebih mengutamakan tentang teologi kemakmuran. Ya, saya katakan bahwa orang Kristen itu harus kaya, ya, harus punya. Bagaimana kalau orang Kristen tidak punya? Dia bisa memberkati orang. Ya, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan itu bisa hanya kita jumpai ketika kita diberkati Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Itu yang disebut dengan teologi kemakmuran. Tapi hati-hati, ingat bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang sanggup menghukum kita ketika kita jatuh dalam dosa. Ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh karena itu di usia yang ke-70 tahun ini melalui Yudas, kita dipanggil semua untuk selalu waspada terhadap apa yang kita konsumsi secara digital. Ujilah dengan baik dalam kebenaran firman Tuhan, apakah ini membangun iman yang dasar, yang kuat atau tidak. Marilah Bapak Ibu, saya mengajak kita semua supaya kita kritis dan cerdas secara digital. Kita harus mengenal iman yang baik. Iman yang harus diperjuangkan adalah iman yang terus-menerus digali dan dipelajari. Di era informasi ini, GPIB hadir menjadi mercusuar yang setia, yang menyajikan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Ya, ada banyak media sosial,
GPIB ya bisa kita nikmati. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak muda, ingatlah bahwa Yudas mau katakan kepada kita semua, firman Tuhan mau katakan kepada kita semua bahwa kita dipanggil untuk bisa menyaring informasi. Artinya ketika kita menemukan ajaran-ajaran yang menyimpang, maka kita bisa menjawabnya dengan penuh kasih. Saudara-saudaraku, berjuang untuk iman itu artinya bahwa kita harus bisa memiliki keberanian untuk bisa tampil beda. Kita tidak perlu sama dengan orang di sana, ya. Banyak hal, cara berpakaian, cara berbicara, anak-anak muda, anak-anak sekarang semuanya belajar dari platform media sosial. Kemarin semalam kami bercakap-cakap dengan Ito ada di belakang. Dia menanyakan, dibilang apa? Hanya orang-orang tertentu yang tahu. HTT apa itu adik? Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Anak-anak sekarang bahasanya aduh luar biasa gitu ya. Adik gimana temannya? Mama gak perlu tahu, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Waduh, itu anak-anak belajar dari media sosial itu. Anak saya lagi di belakang. Ada anak-anak katekisasi, saya juga bilang, jangan latah dengan yang bilang klang, kling, kleng, klong itu. Ya kan? Kadang-kadang kita merasa bahwa anak-anak muda kalau tidak bilang itu bukan anak gaul. Ya, itu enggak gaul. Apalagi yang bilang nyeci gitu ya. Dan sebagainya. Bapak Ibu, hati-hati. Itu adalah cara iblis membuat kita masuk dalam perangkatnya. Supaya kita menjadi sama dengan dunia ini. Hari ini firman Tuhan mau katakan berani tampil beda. Ya. Apapun yang anak-anak bahasa-bahasa gaul yang sekarang kalau tidak sesuai dengan iman Kristen tidak perlu kita bicarakan. Tidak perlu kita bahas. Anak-anak sekarang saya tahu kalau tidak bilang kata-kata yang tadi itu belum gaul. Gitu ya. Kalau di depan kita enggak ngomong, coba kalau di belakang sebentar kita dengar. Anjay. Ya kan? Benar gak anak-anak muda? Di usia 77 tahun GPIB kita harus bisa berani tampil beda. Ya, jangankan anak-anak muda, kita mama-mama juga jangan salah. Ya, aduh saya tidak mau masuk persekutuan karena saya baper. Kenapa baper? Bawa perasaan. Karena yang khotbah dia itu menyakiti hati saya. Dia pernah bikin sesuatu tidak pernah saya mau tahu. Ibu-ibu tahu baper kan? Jangan bawa perasaan dalam pelayanan. Ya, kalau firman Tuhan itu mengena kita berubah. Kemudian jangan kita tersinggung. Kemudian kita cari di tempat lain. Kemudian tempat ini kita tersinggung, kita cari lagi di gereja lain. Nanti saya ada di sana, loh ini kan jemaat GPIB Kasih Karunia, kenapa ada di gereja ini? Nanti saya telepon Pak Pendeta, dombanya ada di sini. Ya, jadi hati-hati, dunia sekarang tidak hanya menawarkan kepuasan sesaat. Jemaat Tuhan sekarang hanya mau dengarnya yang enak-enak saja. Ya, sudah tidak mau mendengar ketika khotbah itu ditegur, sudah tidak mau lagi. Ya, kebanyakan baper terus, ya sudahlah berarti saya ibadah secara online saja. Syukur dia masih ibadah online. Kalau dia ke sebelah bahaya. Jemaat Tuhan, saya selalu katakan bahwa mari kita sama-sama saling membangun iman. Jangan sampai kita membuat persekutuan yang kemudian orang itu jauh dari kasih karunia Tuhan. Hati-hati dengan perkataan-perkataan kita.
Kalau dulu orang katakan bahwa hati-hati dengan mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Sekarang hati-hati dengan jarimu, karena jarimu adalah harimaumu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis di media sosial, sebaiknya adalah kata-kata yang membangun. Tetapi media sosial sekarang, orang mau maki-maki semua ada di sana. Orang mau menjelekkan orang ada semua di sana. Tinggal bagaimana kita bisa memilah. Ya, bukan saja saya penggiat media sosial. Semua platform media sosial saya ada di sana. Jadi saya kadang lihat, oh dia ini ada masalah. Karena apa yang dia sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu pesan penting bagi kita semua warga GPIB yang atas kasih karunia Tuhan sudah 70 tahun itu melalui Yudas saat ini. Yang mau disampaikan yang pertama adalah pertahankan iman sejati dan jangan tergoda oleh berbagai ajaran atau gaya hidup yang menyesatkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa kasih karunia Allah bukan izin untuk kita bisa berbuat dosa. Ya, jangan katakan bahwa ya Tuhan itu kan Tuhan maha baik, Tuhan maha kasih, jadi bolehlah saya terus ada dalam dosa. Jangan main-main dengan itu. Dan yang ketiga adalah ketidaktaatan dan persimpangan dari kebenaran pasti akan membawa kita pada hukuman. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Enggak ada dosa besar, enggak ada dosa kecil. Yang namanya dosa tetap dosa. Dan itu Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita semua. Dan yang keempat, orang percaya kita semua, warga GPIB, dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan dan kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bersama ada dalam panggilan, kita berkarya dalam kasih, kita memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita melalui platform-platform media sosial kita. Dan kita nyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tetap berjuang untuk mempertahankan iman dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun bagi GPIB. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, yang dikandung dari
Silakan duduk kembali. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, untuk setiap kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk keluarga yang saling mengasihi, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan pada saat ini Bapa. Dengan muka-muka kami yang tertunduk, namun hati kami yang naik kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau boleh memberikan ketenangan, Engkau memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Oleh karena itu kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Biarlah Engkau lengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya setiap hal yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan bagi warga bangsa. Dan ajarkan kami warga bangsa Tuhan untuk bisa menghargai setiap hal yang Tuhan buat melalui pemerintah kami. Oleh karena itu kami sehati berdoa memberkati Pulau Bali ini Tuhan. Biarlah Pulau Bali ini tetap aman, tetap damai, tetap tentram, di mana kami hidup menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesaksian, dalam setiap pelayanan, dalam setiap persekutuan yang berlangsung. Gereja-gereja Tuhan yang sementara ini menghadapi penghambatan, kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau mengetahui semuanya. Biarlah iman pengharapan kami kepadamu semakin kokoh dan semakin kuat menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan beriman kami Bapa. Oleh karena itu sehati kami mau berdoa bagi majelis sinode, jemaat yang ada di kota dan di desa, serta seluruh Pospelkes GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan GPIB di usia yang ke-77 tahun ini. Di tanggal 31 Oktober kemarin Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur juga karena fungsionaris Majelis Sinode yang ke-22 GPIB dan BPPG periode 2025-2030 yang telah terpilih. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah melalui mereka karya nyata Tuhan dipermuliakan bagi banyak orang. Kami mau berdoa sehati Tuhan Yesus bagi persekutuan jemaat kasih karunia, majelis jemaat, PHMJ, unit-unit misioner, Pelkat Komisi, tim dana lahan, tim penataan lahan Parkis, Vikaris Elena, pegawai kantor majelis, BPPJ, Yayasan Panji Kasih Karunia. Tuhan, Engkau tahu benar apa yang menjadi kerinduan dari jemaat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya semuanya indah pada waktunya dan Tuhan akan terus bersama-sama dengan jemaat GPIB Kasih Karunia Badung Bali. Oleh karena itu anak-anak remaja, anak-anak dalam kandungan ibu, mereka yang ada dalam tumbuh kembang, dalam studi pergaulan, anak-anak muda yang mencari-cari lapangan pekerjaan, mereka yang mencari-cari pasangan hidup,
Tuhan berikanlah yang terbaik bagi mereka. Sehati juga kami mau berdoa Bapa bagi ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, opa dan oma, para pensiunan, bahkan jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami percaya sungguh Tuhan, ketika Engkau ada bersama dengan kami bisa melakukan apapun Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Bagi Oma Lindina Takapente, bagi Penatua Gendra Buana, bagi anak Andika Jordan, bagi Opa Frans Nengah, bagi Oma Ruth Tamasoleng, bagi Penatua Aden Kris Takubesi, Ibu Christine Katu, Oma Marce Kumolontang, Opa Sanger, Bapak Jerkon Sabono, Ibu Els Bogia, bagi Penatua Ngunjua Mahu, bagi Ibu Rostina Lawalata, bagi Oma Suwarti Tompodung, bagi Saudara Dimas, bagi Bapak Maksi Sumampou, Oma Miti Manopo, Ibu Yati Mandiarta, Ibu Sutrisna Rumanto, Oma Sri Gati Mas Patela, Oma Sience Sorongan, Ibu Yuli Jalimon. Tuhan, bahkan kami semua yang hadir di rumah-Mu ini, yang ada dalam kelemahan tubuh, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Bahkan saat ini kami percaya sungguh Tuhan bahwa kuasa pemulihan Tuhan sementara Tuhan curahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Ingatkan kami Tuhan bahwa mujizat-Mu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dan mujizat itu juga adalah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi setiap kasih karunia Tuhan bagi kami yang mengalami hari ulang tahun kelahiran maupun hari perkawinan dari 27 Oktober sampai tanggal 2 November 2025. Diberkatilah mereka semua. Biarlah dalam hidup ini mereka mau berdampak bagi banyak orang. Bapa di surga, kami mau berdoa juga bagi seluruh pelayan yang bertugas dalam pelayanan ibadah saat ini. Bagi presbiter, organis dan pianis, pemandu lagu, paduan suara, gerakan pemuda, tim multimedia, petugas parkir, bahkan siapapun kami Tuhan yang melayani Engkau saat ini, Tuhan memberkati. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta, biarlah dalam kasih dan penyertaan Tuhan, Tuhan selalu memberkatinya. Bapa, inilah doa kami yang kami bawa bukan dalam nama lain, karena kami percaya, kami meminta, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Paduan Suara Gerakan Pemuda, kami persilakan untuk mempersembahkan pujian.
Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur pada Allah atas 77 tahun GPIB dalam karya layannya dengan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kita sebagai firman Tuhan dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya
Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu lah seluruh persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan beberapa pokok warta Jemaat Minggu tanggal 2 November tahun 2025 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Badung Bali mengucapkan selamat hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, dan bagi warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. 2. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan bagi Saudara Cornelius Yosef Utomo dengan Saudari Priscilia Kristianti Sui, anggota jemaat di sektor pelayanan Hermon, pada hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2025 di Gereja Santo Lukas Pemalang, sesuai dengan surat pelimpahan pelayanan MJ GPIB Kasih Karunia Badung Bali tanggal 21 Oktober tahun 2025. Yang ketiga, penayangan video Bina Iman dan Kreasi Teruna Bita, Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Kasih Karunia Badung Bali. Yang kedua, pesan HUT ke-77 tahun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Saya menyapa dalam kasih Ketua Umum Sinode Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat yang baru terpilih, Pendeta Nitis Putrasana Harsono, bersama semua fungsionaris Majelis Sinode GPIB periode 2025-2030, para pelayan serta segenap warga jemaat GPIB. Dirgahayu Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat. Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam Alkitab. Shalom, saya dan J. Ishak Khalid, Ketua DPRD Kota Salatiga, dalam kesempatan yang indah ini mengucapkan selamat ulang tahun GPIB ke-77. 77 tahun menunjukkan peran aktif GPIB dalam menghadirkan Shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Dirgahayu GPIB ke-77, Tuhan memberkati. Shalom, saya Pendeta Yandi Manobe dari Gemit mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 GPIB Bersinode. Selamat dan penuh sukacita dalam kasih persaudaraan, makin bertumbuh dalam iman, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari Kota Daeng, Makassar, Majelis Sinode GPIB ke-21 menyampaikan selamat ulang tahun ke-77 Dirgahayu GPIB dengan tema Bersama dalam Panggilan, Berkarya dalam Kasih.
Selamat berjuang. Ewako, Ewako, Ewako. 4. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ruth Agustina Matulesi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati pelayanan Ibu Pendeta bersama keluarga. 5. Jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini 197 orang. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dilihat pada link warta jemaat online. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita senantiasa. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sebagai tanda kesiapan kita mengisi dan memaknai tahun persekutuan, pelayanan dan kesaksian GPIB di usia 77 tahun dengan menjadi saksi dimanapun berada. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Damai sejahtera ku beri padamu. Bukanlah seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Marilah bersama membangun masa depan dengan keadilan, tulus serta jujur. Percaya padanya, berpeganglah padanya. Kau kan bahagia dan bersuka cita. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.